Selamat pagi, selamat bersuka kembali Bapak Ibu, Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Tuhan. Kita diperkenankan pada hari ini menikmati kasih karunia Allah. Sebagai ungkapan kerinduan, ungkapan sukacita kebahagiaan, kita senantiasa rindu disapa sabda Tuhan. Siapkan waktu kita, siapkan hati kita, dan mari kita duduk di sekitar sabda Tuhan. Mari berdoa. Kini kami telah hadir di hadapan-Mu ya Allah. Engkau telah menjaga melihara kami sejak malam. Sebelum kami mau mulai dan melaksanakan aktivitas kami hari ini, kami rindu disapa sabda Tuhan. Bersabdalah, kami telah sedia mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang sama-sama dikasihi oleh Allah, Artos edisi Rabu 20 Oktober 2021. Bacaan kita dari Injil Yohanes pasal 13 ayat pertama sampai 20. Injil Yohanes pasal 13 ayat pertama sampai 20. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikian sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat Engkau tidak tahu sekarang, tetapi Engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak dapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jika kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih. Tetapi haruslah genap naas ini, orang yang makan rotiku telah mengangkat tubitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi kamu percaya bahwa akulah Dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, ia menerima Dia yang mengutus aku." Demikian sabda Allah. Saudara-saudara kekasih Tuhan, dibandingkan dengan Injil lainnya, Injil Yohanes hanya berdiri sedikit pengajaran Yesus mengenai doa, kerajaan Allah, dan bagaimana memperlakukan orang lain.
Sebelumnya Yesus memberikan monolog panjang tentang alasan-alasannya datang ke dunia dan kembalinya kepada Bapa yang tidak dapat dielakkan. Injil Yohanes juga unik karena kitab ini menceritakan kepada kita mengapa kitab itu ditulis. Yohanes mengungkapkan, semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Perikop bacaan kita berbicara masalah praktek pembasuhan kaki. Praktek pembasuhan kaki. Pada masa itu tindakan pembasuhan kaki merupakan tindakan penyambutan terhadap tamu yang datang. Tuan rumah menyediakan air dan mempersilahkan tamu untuk membasuh sendiri kaki mereka. Sesekali kegiatan pembasuhan kaki para tamu itu dilakukan oleh para pelayan. Namun keadaan ini tidak berlaku bagi Yesus. Artinya Yesus adalah tamu. Dia juga berlaku sebagai pelayan dan sekaligus sebagai tuan rumah. Ia mengambil air, membasuh dan mengeringkan kaki murid-muridnya satu demi satu. Para pemimpin gereja selayaknya meneladani perbuatan Yesus. Pada peran kepemimpinan yang tidak menghalangi dia untuk bertindak sebagai pelayan. Pola dasar pelayanan Kristen, mengapa Yesus harus membasuh kaki murid-muridnya? Bukankah itu melanggar aturan atau tradisi? Yesus telah mempertontonkan suatu sikap yang seharusnya dilakukan oleh para pemimpin gereja. Inilah pola dasar pelayanan Kristen. Melayani bukan karena tuntutan jabatan, melainkan karena kerelaan mengutamakan orang lain, merendahkan diri sendiri, dan membangun orang yang dilayani dalam kasih dan persekutuan. Saling memulihkan, itulah tujuan pelayanan kita. Dari kerendahan, pengosongan, dan penghambaan diri itu mengalir pemulihan, pemersatuan, dan pembangunan tubuh Kristus. Teladan Kristus telah memberikan pengajaran yang memiliki kekuatan atau pengaruh untuk mengubah hidup orang lain. Kristus memberikan teladan nyata. Pengajarannya itu mendorong, menuntut, dan merombak pola hidup pelayanan kita. Karena itu kita wajib memperhamba diri satu terhadap yang lain. Bila para pelayan Kristus, pemimpin gereja sedang meniru teladan Tuhan Yesus, barulah mereka sepenuhnya layak menjadi utusan atau wakil Kristus dalam dunia ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dasar dari pelayanan adalah kasih. Karena itu atas dasar kasih pula lah kita dipanggil untuk melayani Tuhan dan sesama. Kiranya Tuhan membimbing dan menyertai serta memberkati kita. Amin. Mari berdoa. Lewat pembelajaran, lewat pembacaan, dan lewat perenungan kami akan sabda-Nya Allah, kami mengucap syukur bahwa Kristus pun telah memberikan teladan contoh di tengah pelayanannya, membasuh kaki para murid, pun pula memperoleh tanggapan dari para murid. Namun Yesus memberikan penjelasan. Kami bersyukur bahwa lewat semuanya ini kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk saling melayani satu dengan yang lain, membasuh kaki satu dengan yang lain, untuk memahami bahwa siapapun kami saling membutuhkan dan kami saling mendukung. Di tengah persekutuan, di tengah keluarga, di tengah organisasi kemasyarakatan, bahkan di tengah bangsa ini, kami percaya dan kasih Allah akan senantiasa memperlengkapi kami untuk saling melayani satu dengan yang lain, khususnya pula dalam berelasi dengan pemerintah dan bangsa. Allah kiranya memberikan hikmat kepada pemerintah dan juga kepada rakyat untuk saling melayani satu yang lain, dalam rangka menghadirkan kesejahteraan dan kemakmuran. Ini doa kami, pengharapan kami dengan rekan Allah, karena semua ini kami alaskan dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu, demikianlah renungan kita pada pagi hari ini, Rabu 20 Oktober 2021. Selamat pagi, salam sejahtera. Tetap jaga protokol kesehatan dengan memakai masker, dengan mencuci tangan dan menjaga jarak. Tuhan beserta kita. Amin.